Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit membahas masalah yang mungkin agak berbeda dengan apa yang biasanya saya bahas di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, yaitu tentang bunuh diri dan juga yang berkaitan dengan depresi. Nah, ini menarik karena konteks saat ini banyak kasus-kasus bunuh diri yang kita baru tahu gitu ya, baru menyadari, dan itu menjadi berita di dalam berbagai macam media. Kasus-kasus seperti ini tentunya harus diperhatikan ya teman-teman, karena seringkali kita baru aware atau baru menyadari kalau itu adalah masalah gangguan kejiwaan kalau sudah terjadi. Nah, ini yang kita nggak inginkan. Di dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang tidak semua orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu bisa mempunyai pikiran-pikiran atau ide-ide bunuh diri. Ya, khususnya biasanya pada beberapa kasus yang paling sering muncul adalah pada kasus bunuh diri di pasien depresi dan juga pasien gangguan bipolar. Ya. Nah, dua kasus seperti ini memang Bapak berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang terkait dengan gangguan mood ya, atau gangguan suasana perasaan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kami dokter jiwa lagi praktek gitu ya, ketemu datang pasien yang mengalami gangguan depresi. Gejalanya kayak apa sih depresi itu? Gejala yang klasiknya itu ada 3. Yang pertama adalah mood yang sedih atau mood yang hipotim, kita bilang kalau di praktek klinis. Orang itu jadi murung, sedih ya. Kemudian ada rasa putus asa, hilang harapan. Ya. Kayaknya tuh nggak ada gunanya lagi hidup gitu sepertinya. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi mutung gitu kalau dulu orang bilang, jadi diam aja, mager ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Bukan males loh, ini benar-benar kayaknya nggak ada energi untuk melakukan aktivitas itu. Dan hal tersebut ya, 3 hal tadi itu berlangsung minimal 2 minggu berturut-turut. Jadi kalau teman-teman itu cuma 1 kali 24 jam atau mungkin cuma selang sehari gitu, kadang bagus terus nanti sehari begitu gitu, itu belum kita masukkan. Nah, untuk diagnosis pastinya harus ke dokter jiwa atau ke psikolog ya. Karena jangan suka diagnosis diri sendiri. Ini penting nih, saya bilangin. Karena kalau diagnosis diri sendiri itu kadang-kadang orang itu menjadi malah bingung gitu. Ini sebenarnya saya kenapa gitu ya. Nah, pada beberapa kasus yang mengalami depresi, pada konteks depresi sedang dan berat, biasanya itu ada mulai pikiran bunuh diri. Nah, pikiran bunuh diri ini sebenarnya tidak selalu seperti kayak orang mau melakukan bunuh diri. Walaupun pada kasus-kasus berat itu ada suatu kecenderungan untuk melakukan itu. Ya, bahkan sudah berkali-kali mencoba. Ya, namun pada kasus yang ringan sedang, ya itu biasanya tuh ada pikiran misalnya, kayaknya ada atau tidak ada di dalam dunia ini, kayaknya nggak ada bedanya ya buat saya. Kayaknya kalau saya meninggal atau mati, mungkin orang tua akan lebih terbebannya itu lepas gitu. Atau mungkin seperti kayak pasangan ya, kalau saya nggak ada lagi, kayaknya mungkin dia lebih bahagia gitu. Jadi kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian kita nih ya. Kalau misalnya teman-teman kita, orang-orang terdekat kita itu sering mengoceh atau sering memberikan kalimat-kalimat seperti itu pada saat mereka berbincang atau curhat. Dan kita tuh jangan buru-buru nih. Kalau kita bilang, jangan buru-buru bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa. Udah sholat aja yang benar gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Ini sangat berbahaya kalau teman-teman mengatakan seperti itu. Ya, atau misalnya teman-teman bilang, aduh udahlah, itu mah nggak usah dipikirin, nanti juga hilang sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak demikian. Ya, pada dasarnya survival kita itu tinggi. Ya, kita itu makanya bisa berabad-abad hidup itu karena otak kita itu luar biasa. Kita punya prefrontal cortex di depan ini yang membuat kita itu mau berupaya untuk survive. Jadi kalau orang itu ada
ide bunuh diri, artinya ada masalah tuh ya di dalam diri dia. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan malah disuruh misalnya segera udah deh kamu sembahyang aja deh. Ya, udah sana nanti juga bahaya sendiri. Jangan. Hati-hati ya. Ini akan membuat kadang-kadang orang yang mau ngomong lagi seperti itu tuh akhirnya ada perasaan, oh iya ya berarti ini salah nih. Apakah benar memang nggak boleh gitu? Bukan salah sebenarnya. Tapi memang orang bilang kalau misalnya dia ada ide bunuh diri seperti itu, berarti memang kondisi kesehatan jiwanya tidak baik. Jadi nggak salah gitu punya perasaan seperti itu, memang ada. Ya makanya orang suka bilang istilahnya tuh validasi dulu perasaan dan pikirannya. Jangan buru-buru berpikir ini kondisinya yang seperti keadaan yang seperti ada sesuatu yang selalu ya dikaitkan dengan udahlah berpikir positif aja, nggak apa-apa nanti juga hilang gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya ingin menegaskan kembali bahwa kalau kita berhadapan dengan orang-orang ataupun kasus seperti ini di keluarga kita, di lingkungan terdekat kita, segeralah ajak dia ke pelayanan kesehatan jiwa terdekat, ya bisa psikolog, bisa psikiater. Kenapa saya selalu menyebutkan dua ini dulu? Karena kadang-kadang teman-teman sejawat saya yang lain, bukan dokter jiwa, itu kagak paham juga tentang masalah ini. Ya, saya jujur aja, sebagai dosen, sebagai praktisi kesehatan jiwa yang sudah lebih dari 13 tahun berpraktek, kemudian juga punya hubungan dengan teman-teman sejawat, ya saya memahami nggak semua orang paham mengenai depresi dan bunuh diri. Jadi kadang-kadang teman sejawat juga suka bilang, alah, itu mah nanti hilang bu, tenang aja, itu cuma pikiran ibu aja. Nah, emang pikiran itu udah jelas ya, jadi jangan sampai kita membuat suatu statement yang menghakimi, statement atau pernyataan yang membuat orang itu malah menjadi nggak mau, ya, ngomong lagi, dan jangan juga terlalu menggampangkan. Ya, ini juga nih seringkali nih. Jangan menggampangkan. Karena kalau kita menggampangkan, malah jadinya makin nggak bagus buat kita sendiri. Ya, dan juga nggak bagus buat tentunya teman kita itu yang mengalami depresi, yang harusnya segera mendapatkan bantuan dari kita. Jangan diam-diam kalau stres, jangan diam-diam dalam kesendirian. Teman-teman, segeralah mencari bantuan kalau merasakan teman-teman ada problem atau ada masalah terkait dengan suasana perasaan kalian. Jangan lupa untuk selalu ya meyakini bahwa sebenarnya kondisi depresi itu adalah kondisi gangguan medis yang bisa disembuhkan. Ya, bisa dikendalikan dengan pengobatan, dengan psikoterapi, dan juga dengan perubahan gaya hidup nantinya. Tentunya kalau sudah benar sistem saraf pusatnya itu, agar segala sesuatu yang masuk, positif maupun negatif itu bisa diolah sesuai dengan kompleksitas di otak kita dan kondisi yang sudah jauh lebih baik lagi. Daripada kalau lagi depresi, semuanya itu yang masuk jadinya negatif semua. Oke teman-teman, jangan lupa mantra kita bersama selalu dilatih ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.